Seringkali kita menganggap salam hanya sebagai isyarat sopan santun, kebiasaan sosial yang kita ulangi hampir secara otomatis. Kita mengucapkan hai, berjabat tangan, mungkin menawarkan pelukan, lalu berlalu. Namun, jika kita melihat lebih dekat, kita menyadari bahwa momen singkat itu menyimpan lebih banyak makna daripada yang terlihat. Carl Jung, psikiater terkenal asal Swiss dan pendiri psikologi analitis, pernah berkata bahwa pertemuan dua kepribadian itu seperti kontak dua zat kimia. Jika ada reaksi, keduanya akan berubah. Itulah tepatnya yang terjadi dalam sebuah salam. Ketika ada ketertarikan, itu bukan sekadar pertukaran kata-kata. Itu adalah reaksi emosional. Transformasi halus yang menandai awal dari sesuatu yang tidak bisa diungkapkan sepenuhnya oleh kata-kata saja. Ketika seorang pria merasa tertarik pada seorang wanita, kontak pertama itu, salam yang mungkin tampak sepele itu, menjadi jendela ke dunia batinnya. Tubuhnya bereaksi sebelum pikirannya bisa menyadarinya. Tatapannya beralih, energinya berubah, gerak-geriknya kehilangan kenetralannya. Bahkan jika dia mencoba menyembunyikannya, bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, cara dia menyapanya mengungkapkan apa yang dia rasakan seringkali lebih jelas daripada yang dia sadari sendiri. Seperti yang juga dikatakan Jung, sampai alam bawah sadar menjadi sadar. Hal itu akan mengarahkan hidupmu, dan kamu akan menyebutnya takdir. Dalam sebuah salam, alam bawah sadar berbicara tanpa filter. Tidak ada strategi, tidak ada kalimat yang dilatih, hanya naluri, emosi, dan kehadiran. Dan itulah yang membuat isyarat sehari-hari ini menjadi titik pengamatan istimewa bagi mereka yang tahu cara memperhatikannya. Jika dia menyapamu dengan cara yang berbeda, jika ada sesuatu dalam caranya mendekatimu, caranya menatapmu, caranya menyentuhmu dengan ringan, itu karena alam bawah sadarnya mengungkapkan sesuatu yang belum bisa diungkapkan oleh kata-katanya. Ketertarikan tidak selalu datang dalam bentuk pernyataan langsung. Terkadang ia bersembunyi dalam bagaimana suaranya berubah secara halus saat melihatmu, dalam bagaimana dia menegakkan tubuh saat kamu mendekat, atau dalam bagaimana ekspresinya melembut tanpa sadar sebagai respons terhadap kehadiranmu. Video ini adalah undangan untuk mengamati yang tak kasat mata, untuk belajar cara membaca sinyal yang muncul dalam beberapa detik pertama pertemuan sebelum tubuh sempat berbohong. Karena pada saat-saat itu, apa yang dirasakan menjadi terlihat. Dan jika kamu tahu cara membacanya, ya kamu bisa mengungkap kebenaran mendalam, bahkan yang belum dia akui pada dirinya sendiri. Kita akan mengeksplorasi bagaimana seorang pria menyapa seorang wanita ketika dia benar-benar menyukainya. Kita akan mengungkap detail-detail halus namun kuat yang seringkali tidak diperhatikan, tetapi mengatakan segalanya. Kamu akan melihat bahwa ini bukan hanya tentang bagaimana dia mendekat, tetapi kemana perhatiannya tertuju. Apakah tatapannya tertuju pada rambutmu? Apakah dia tersenyum spontan saat melihatmu? Atau apakah gerak-geriknya mencari kontak fisik minimal, seolah mencoba membuat momen itu bertahan lama? Itu saja sudah merupakan pengakuan diam-diam. Tidak peduli seberapa singkat salam itu, jika ada ketertarikan, momen itu menjadi cerita emosional kecil yang penuh makna. Kita juga akan berbicara tentang kamu, karena jika kamu merasakan sesuatu juga, kamu bisa mengubah salam itu menjadi pengalaman emosional yang tak terlupakan baginya. Kamu bisa meninggalkan jejak yang sehalus namun sekuat itu. Sesuatu yang tetap bersamanya lama setelah kamu mengucapkan selamat tinggal. Ini bukan tentang manipulasi, tetapi tentang mengekspresikan dirimu secara otentik dari tempat di mana hasrat dan kelembutan bertemu. Jung berkata, tidak ada yang memiliki efek psikologis lebih kuat pada seorang anak daripada kehidupan orang tua yang tidak dijalani. Dan ini bisa diperluas ke semua hubungan. Isyarat yang tidak pernah diungkapkan, perasaan yang tidak pernah ditunjukkan,
mereka juga meninggalkan jejak. Dalam salam ini, kamu memiliki kesempatan untuk menjalani sesuatu dari tempat kebenaran. Jadi tetaplah bersamaku karena kamu akan melihat salah satu isyarat paling biasa dalam hidup melalui lensa yang benar-benar baru. Dan setelah video ini, kamu mungkin menyadari bahwa tidak ada salam yang hanya sekadar salam, begitu kamu mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Karena ketika dua orang bertemu, tubuh mereka berbicara jauh sebelum mulut mereka melakukannya. Dan ketika ketertarikan terlibat, bahasa diam itu menjadi lebih keras. Salam yang tampak seperti rutinitas sederhana bisa menjadi semacam ritual emosional, di mana alam bawah sadar memimpin dan mengungkapkan apa yang masih coba disembunyikan oleh pikiran sadar. Dan justru tarian diam antara apa yang terlihat dan tidak terlihat, inilah yang mengubah salam sederhana menjadi sinyal yang begitu kuat. Carl Jung mengingatkan kita bahwa pertemuan dua orang itu seperti kontak dua zat kimia. Jika ada reaksi, keduanya akan berubah. Momen salam itu sering kali merupakan percikan awal di mana sesuatu bergeser. Ketika seorang pria merasa tertarik pada seorang wanita, cara dia menyapanya berubah sepenuhnya. Bahkan jika dia tidak menyadarinya secara sadar. Posturnya berubah, tatapannya menjadi lebih intens, senyumnya lebih hangat, nada suaranya lebih lembut. Seluruh bahasa tubuhnya mulai beresonansi pada frekuensi yang berbeda. Ini bukan lagi sekadar memenuhi kebiasaan sosial. Ini tentang menahan momen itu, menangkap perhatiannya, terhubung dengan cara yang tidak selangsung pernyataan cinta, tetapi tetap berhasil mengomunikasikan sesuatu yang bermakna. Salam itu kemudian menjadi pengakuan kecil yang menyamar sebagai kesopanan. Sebuah ungkapan diam-diam aku menyukaimu yang lolos melalui gerak-gerik. Perubahan ini tidak acak. Dari perspektif psikologi analitis, emosi yang ditekan menemukan jalan keluar melalui tubuh. Alam bawah sadar, menurut Jung, tidak hanya membentuk mimpi kita, tetapi juga memengaruhi banyak tindakan sehari-hari kita tanpa kita sadari. Jadi, apa yang tampak seperti salam yang lugu mungkin penuh dengan makna yang lebih dalam. Sentuhan ringan di lengan, pelukan yang lebih lambat, ekspresi terkejut saat melihatmu, ini bukan detail yang tidak penting. Mereka adalah celah-celah kecil di mana perasaannya lolos, bahkan jika dia belum berani menamainya. Dalam beberapa detik pertama sebelum percakapan dimulai, tubuh sudah menceritakan kisahnya sendiri. Itu adalah ruang paling jujur dalam interaksi, tak tersentuh oleh alasan, logika, atau strategi. Jika ada hasrat, jika ada ketertarikan yang tulus, itu langsung terlihat. Dan saat itulah salam menjadi semacam alat diagnostik emosional. Kamu hanya perlu belajar mengamatinya dari tempat yang lebih sensitif dan intuitif. Tempat yang selaras dengan realitas emosional di bawah permukaan. Penting untuk dipahami bahwa tidak semua salam itu sama. Ada perbedaan jelas antara salam yang didorong oleh rutinitas dan yang didorong oleh emosi. Dalam yang pertama, gerakan bersifat mekanis, kontak mata singkat, tubuh menjaga jarak aman. Dalam yang kedua, segalanya berubah. Ada niat untuk menutup jarak, kebutuhan untuk menahan kontak mata lebih lama, keinginan tak terucapkan untuk memperpanjang momen. Transformasi itu bukan sesuatu yang dia putuskan secara sadar. Itu adalah reaksi emosional otomatis yang dipicu dari dalam. Dan jika jenis salam ini terjadi berulang kali, jika setiap kali dia melihatmu, tubuhnya merespons dengan pola kedekatan, senyuman, dan keterbukaan yang sama, maka kamu memiliki tanda ketertarikan yang kuat. Jung biasa mengatakan bahwa perasaan yang tidak diungkapkan tidak pernah mati. Mereka dikubur hidup-hidup dan akan muncul kemudian dengan cara yang lebih buruk. Dalam konteks ini, kita bisa mengatakan bahwa perasaan yang tidak diungkapkan akan selalu mencari cara untuk menunjukkan dirinya. Dan seringkali salam adalah pembukaannya.
Konteks juga penting. Ketika seorang pria melihatmu dalam situasi yang tidak terduga, di luar pekerjaan, di luar rutinitas, dan cara dia menyapamu berubah atau menguat, itu mengungkapkan lebih banyak lagi. Seolah-olah melihatmu di tempat di mana dia belum mempersiapkan reaksinya, memaksa tubuhnya untuk bertindak dengan kejujuran total. Tidak ada waktu untuk topeng. Spontanitas pada saat-saat itu sangat mengungkapkan. Jika dia tersenyum lebih dari biasanya, bergerak lebih dekat, mencari alasan untuk menyentuhmu atau mengomentari penampilanmu, sangat mungkin dia merasakan sesuatu yang tidak bisa dia sembunyikan sepenuhnya, atau mungkin dia bahkan tidak ingin menyembunyikannya sepenuhnya. Bahkan jika dia belum siap mengatakannya dengan lantang. Itulah mengapa mengamati bagaimana dia menyapamu bukanlah hal yang berlebihan. Sebenarnya itu adalah cara untuk memahami apa yang coba dikatakan oleh alam bawah sadarnya kepadamu. Di dunia di mana banyak orang takut mengekspresikan emosi secara langsung, tubuh menjadi saluran paling andal untuk kebenaran. Dan begitu kamu belajar membaca pesan-pesan diam itu, kamu menyadari bahwa emosi selalu menemukan jalan untuk diungkapkan. Jadi lain kali dia menyapamu, perhatikan. Perhatikan matanya, posturnya, nada suaranya, berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk melepaskan tanganmu atau pelukannya. Karena dalam isyarat biasa yang singkat itu mungkin terletak awal dari sebuah cerita yang belum diceritakan. Dan mungkin sama seperti Jung percaya bahwa jiwa berbicara dalam simbol, kamu akan mengerti bahwa salam adalah salah satu simbol paling murni dan paling kuat yang kita miliki untuk mengatakan kamu berharga bagiku tanpa menggunakan kata-kata. Tanda nomor 1, dia menatap rambutmu dengan perhatian. Ada sesuatu yang sangat simbolis dalam cara seorang pria mengamati rambut seorang wanita, yang terutama pada saat-saat pertama salam. Itu mungkin tampak seperti detail kecil, gangguan yang tidak berarti, tetapi kenyataannya itu adalah salah satu tanda ketertarikan emosional yang paling kuat dan paling sedikit dipahami. Ketika seorang pria memperhatikan rambutmu, dia tidak sekadar mengamati fitur fisik. Dia secara tidak sengaja mengungkapkan lensa emosional yang dia gunakan untuk melihatmu. Karena tidak ada orang yang berfokus pada hal yang dangkal, kecuali ada sesuatu yang lebih dalam, yang mendorong perhatian mereka. Rambut secara historis melambangkan identitas, sensualitas, dan ekspresi pribadi. Mengubahnya adalah pernyataan diam tentang pembaruan, transformasi, atau terkadang pencarian perhatian secara tidak sadar. Jadi ketika seorang pria memperhatikannya, dan terlebih lagi ketika dia mengomentarinya, dia mengakui jauh lebih banyak daripada sekadar perubahan estetika sederhana. Dia mengatakan melalui bahasa nonverbalnya bahwa dia melihatmu, bahwa dia memperhatikan, bahwa ada sesuatu tentangmu yang telah menangkapnya dengan cara yang istimewa. Jika tatapannya tertuju di sana saat dia menyapamu, dan terutama jika dia memberikan pujian, kita bisa hampir yakin bahwa itu tidak disengaja. Perilaku ini tidak umum pada semua pria. Faktanya, kebanyakan pria cenderung tidak memperhatikan perubahan halus dalam penampilan pada orang yang tidak mereka investasikan secara emosional. Otak pria, seperti otak wanita, terus-menerus menyaring rangsangan dan hanya apa yang beresonansi secara emosional yang bisa lolos. Itulah sebabnya, jika dia menangkap warna baru, gaya rambut yang berbeda, atau bahkan perubahan tekstur rambutmu, dia memberitahumu dengan perhatiannya bahwa kamu menempati ruang yang menonjol dalam persepsinya. Itu adalah caranya berfokus pada apa yang membuatmu unik, pada apa yang membedakanmu dari yang lain. Jung biasa mengatakan bahwa perhatian adalah bentuk cinta dan jenis pengamatan ini sangat cocok dengan gagasan itu. Melihat seseorang dengan cermat, merekam detail mereka, hadir sepenuhnya dengan indera yang terbuka, itu bukan sesuatu yang kita lakukan dengan sembarang orang. Kita hanya melakukannya ketika sebagian dari kita merasa terlibat secara emosional.
Ketika sesuatu di dalam ingin terhubung, dan itu tercermin dalam salam dengan cara yang hampir tidak terlihat, tetapi sangat bermakna di luar sekadar melihat. Bagaimana dia melihat juga penting. Jika ekspresinya berubah saat dia melihatmu, jika senyum menyertai pengamatan itu, jika tatapannya bertahan lebih lama dari biasanya, atau bergerak perlahan melintasi fitur wajahmu, itu menunjukkan dia tidak sekadar memperhatikan perubahan, dia menghargainya. Dia mencari alasan untuk memulai koneksi, untuk memperpanjang interaksi, untuk mengekspresikan kekaguman tanpa menjadi terlalu jelas. Memuji rambutmu seringkali bisa menjadi cara halus untuk memujimu tanpa terlihat terlalu agresif. Ketika pujian itu datang dengan senyum tulus, sedikit condong ke arahmu, atau bahkan isyarat kecil seperti dia menyentuh rambutnya sendiri saat berbicara, kamu sedang menyaksikan semacam sinkronisitas bahasa tubuh yang hanya terjadi ketika ada ketertarikan yang tulus. Itu adalah cara bawah sadarnya untuk mendekat, mencerminkanmu, membangun jembatan emosional kecil yang menghubungkannya denganmu pada tingkat yang lebih intim. Isyarat itu mungkin tampak halus, tetapi membawa muatan emosional yang jauh lebih kuat daripada yang terlihat. Petunjuk lain yang mengungkapkan adalah bagaimana dia bereaksi jika kamu mengungkit penampilan barumu, jika dia menunjukkan antusiasme, jika dia terlibat dalam percakapan meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang gaya atau warna, jika dia merespons dengan tatapan persetujuan, atau bahkan dengan komentar kikuk namun menawan, itu juga mengungkapkan bahwa dia peduli tentang bagaimana kamu memandangnya. Karena ketika ada ketertarikan, kita ingin menyenangkan dan kita menunjukkan minat pada perubahan orang lain. Pada intinya, itu adalah cara untuk mengatakan, aku di sini, aku melihatmu, dan aku ingin kamu melihatku juga. Jenis perhatian ini cenderung berulang. Dia mungkin mengungkitnya lagi beberapa hari kemudian, atau merujuknya secara spontan dalam situasi lain. Dia mungkin mengatakan dia lebih menyukai gaya lamamu, atau bahwa perubahan baru ini menonjolkan matamu. Terlepas dari pendapat yang dia bagikan, yang benar-benar penting adalah dia menyimpan gambar itu dalam ingatannya. Dia memikirkanmu setelah salam itu. Dan bahkan jika dia tidak mengatakannya dengan lantang, itu saja sudah berbicara banyak. Dan jika kamu memperhatikan bahwa perilaku ini adalah sesuatu yang dia tunjukkan hanya kepadamu, bukan dengan orang lain, maka kamu memiliki tanda yang lebih jelas bahwa ada emosi yang bergerak di bawah permukaan. Jung berkata bahwa tidak ada yang memiliki pengaruh lebih kuat pada lingkungan selain kehidupan seseorang yang tidak dijalani. Mungkin pria ini belum mengekspresikan perasaannya dengan kata-kata, tetapi melalui salamnya, tubuhnya mulai menjalaninya. Karena melihat rambutmu bukan hanya tentang estetika. Itu adalah ekspresi simbolis, tanda perhatian emosional, sinyal diam bahwa setidaknya untuk sesaat, dia melihatmu dengan mata yang ingin memahamimu, mengagumimu, mengingatmu, dan mungkin tetap sedikit lebih dekat. Tanda nomor 2, dia tersenyum dan mengangkat alisnya saat melihatmu. Ada reaksi tubuh yang begitu cepat dan tulus, mereka benar-benar melewati kendali sadar. Salah satu yang paling jelas dan paling bermakna dalam hal ketertarikan adalah senyum tulus yang dipasangkan dengan sedikit mengangkat alis saat seseorang melihatmu. Dalam isyarat singkat itu, seringkali tidak terlihat kecuali kamu benar-benar memperhatikan. Mungkin terletak salah satu ekspresi hasrat emosional yang paling benar. Itu adalah sinyal yang datang dari dalam, dan spontanitasnya memberinya bobot psikologis yang kuat. Ketika seorang pria tertarik pada seorang wanita dan melihatnya muncul, wajahnya bereaksi sebelum pikirannya menyadarinya. Senyum tanpa usaha itu dan alis yang terangkat halus yang berlangsung hampir 1 detik keduanya adalah respons dari sistem limbik, bagian paling emosional dari otak. Tidak ada perhitungan, tidak ada niat yang disengaja. Itu terjadi begitu saja. Dan seperti kata Jung, emosi yang tidak diungkapkan tidak pernah mati.
Mereka dikubur di alam bawah sadar dan akan muncul kemudian dengan cara yang lebih buruk. Dalam hal ini, mereka tidak perlu bersembunyi. Mereka muncul melalui isyarat tidak sadar yang mengungkapkan segalanya. Jenis senyum ini, apa yang disebut para ahli sebagai senyum Duchenne, mudah dikenali jika kamu tahu apa yang harus dicari. Tidak seperti senyum sopan atau sosial yang hanya melibatkan mulut. Senyum tulus mengaktifkan otot-otot di sekitar mata juga. Rasanya lebih hangat, lebih berseri, lebih nyata. Ketika seorang pria menatapmu dan tersenyum seperti itu dengan sedikit mengangkat alis, seluruh wajahnya tampak bersinar. Itu adalah sinyal kesukaan yang mendalam, kejutan positif, kegembiraan yang tulus. Mengangkat alis itu sendiri melayani tujuan purba. Itu dikaitkan dengan perhatian, keterbukaan, dan rasa ingin tahu. Itu adalah cara nonverbal untuk mengatakan, kamu menarik bagiku, kamu mengejutkanku, aku terpesona olehmu. Ketika itu terjadi selama salam, terutama segera, itu biasanya menunjuk pada emosi nyata yang telah menembus kendali dirinya. Itu adalah tubuhnya yang berbicara untuknya tanpa filter atau topeng. Jika reaksi ini terjadi setiap kali dia melihatmu, itu menjadi lebih bermakna. Ini bukan kebetulan, ini adalah pola. Sistem emosionalnya sudah mengasosiasikan kehadiranmu dengan rasa kegembiraan. Dan itulah sebabnya tubuhnya merespons dengan cara yang sama setiap saat. Isyarat mikro yang berlangsung hanya sekejap mata itu mungkin merupakan salah satu tanda paling jujur bahwa dia menyukaimu. Jung menjelaskan bahwa alam bawah sadar mengekspresikan dirinya melalui simbol, bahwa apa yang tidak dikatakan menemukan cara alternatif untuk muncul ke permukaan. Dalam hal ini, wajahnya menjadi simbol itu, cara untuk berbicara tanpa berbicara. Yang paling menarik adalah bahwa jenis senyum ini seringkali disertai dengan sinyal lain. Sedikit condong ke depan, pentatapan yang bertahan sedikit terlalu lama, energi keterbukaan secara keseluruhan. Seluruh bahasa tubuhnya selaras untuk menciptakan momen emosional yang tidak luput dari perhatian. Dan bahkan jika dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, kamu bisa merasakannya. Kamu bisa merasakan bahwa halo ini membawa bobot emosional yang berbeda, lebih cerah, lebih hidup. Juga penting untuk memperhatikan apa yang terjadi setelah salam itu. Jika dia tampak bertahan lebih lama dari yang diperlukan, jika dia mencoba memperpanjang percakapan, jika dia mengajukan pertanyaan sepele hanya untuk tetap di dekatmu, maka senyum awal itu bukan hanya kesopanan. Itu adalah pintu menuju interaksi yang ingin dia lanjutkan, bahkan jika dia tidak mengatakannya secara langsung. Karena seringkali tubuh memulai apa yang hati belum siap untuk akui. Dan jika senyum itu disertai dengan kecerobohan, kegugupan, isyarat ketidaknyamanan, atau tawa tanpa alasan, itu juga signifikan. Itu berarti apa yang dia rasakan begitu kuat, sehingga membuatnya gelisah. Bahwa emosi itu begitu hadir, itu mengganggu perilaku biasanya. Ketidakstabilan emosional itu, jauh dari menjadi masalah, adalah tanda yang berharga. Itu memberitahu kita dia tidak sedang berakting, dia sedang merasakan. Dalam beberapa kasus, senyum dan alis yang terangkat itu muncul bahkan ketika dia tidak berharap melihatmu. Dan pada saat-saat spontan di mana tidak ada persiapan atau antisipasi, reaksinya bahkan lebih otentik. Jika wajahnya bersinar, jika bahasa tubuhnya berubah seketika, jika kamu menyadari dia menjadi lebih terbuka atau bahkan lebih rentan, kamu bisa yakin bahwa kehadiranmu memengaruhinya secara positif. Dan tepat di sana dalam 1 detik itu, kamu bisa melihat emosi yang tidak bersembunyi. Jadi perhatikan. Terkadang kebenaran terletak pada hal-hal terkecil dalam isyarat singkat yang hanya berlangsung sesaat tetapi sangat berarti. Karena seperti yang juga diyakini Jung, hal kecil yang kamu lakukan mungkin lebih signifikan daripada hal besar yang kamu rencanakan untuk dilakukan. Dan hal kecil itu, senyum spontan dengan alis terangkat itu, bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar.
Mungkin tanpa dia menyadarinya, isyarat itu sudah memberitahumu tentang tempat emosional yang kamu tempati di dalam dirinya. Tanda nomor 3, dia mencari kontak fisik yang halus namun bermakna. Ada isyarat yang tidak membutuhkan kata-kata karena mereka berbicara langsung dari tubuh. Di dunia ketertarikan, kontak fisik adalah salah satu bentuk ekspresi tertua, paling kuat, dan paling tulus. Ketika seorang pria merasa tertarik pada seorang wanita, umum bagi tubuhnya untuk mencari kedekatan melalui isyarat kecil, sentuhan lembut, pelukan yang lebih lama dari biasanya, tangan yang menyentuh lenganmu saat mengucapkan selamat tinggal. Meskipun mungkin tampak santai atau lugu, gerakan-gerakan ini membawa beban emosional yang jarang diungkapkan dengan kata-kata. Kontak fisik dalam banyak kasus adalah upaya paling langsung oleh tubuh untuk membangun koneksi emosional. Ini tidak selalu tentang hasrat fisik langsung. Seringkali itu adalah cerminan dari kebutuhan akan koneksi, akan kedekatan, akan memperpendek jarak emosional. Jung berkata bahwa kesepian bukan berasal dari tidak adanya orang di sekitar, tetapi dari ketidakmampuan untuk mengomunikasikan hal-hal yang paling berarti bagimu. Jenis kontak ini kemudian bukan hanya kulit bertemu kulit. Itu adalah bentuk komunikasi diam-diam. Upaya untuk mengatakan, "Aku di sini. Aku ingin dekat denganmu." Ketika dia menyapamu dan menggunakan momen itu untuk menyentuhmu dengan cara yang halus namun bermakna, tubuhnya bertindak dengan niat emosional. Mungkin dia meletakkan tangan di bahumu saat dia berbicara, atau memelukmu dengan lebih hangat, lebih lama, lebih hadir. Mungkin tangannya bertahan dengan lembut di punggungmu, atau jari-jarinya bertahan 1 detik lebih lama saat bersentuhan denganmu. Isyarat-isyarat ini tidak acak. Mereka adalah cara tidak sadar untuk memperpanjang momen, untuk menciptakan jejak sensorik, untuk memastikan kamu mengingatnya tidak hanya dengan pikiranmu, tetapi dengan tubuhmu. Jenis kontak ini seringkali dapat dibedakan dari kontak sosial biasa melalui kelembutan dan frekuensinya. Seorang pria yang mengulangi isyarat ini denganmu, yang mencarinya secara halus dan konsisten, menunjukkan bahwa dia merasakan sesuatu yang istimewa. Tubuhnya mencoba mengonfirmasi perasaan, menerima sinyal, memvalidasi emosi yang mungkin belum siap dia ungkapkan secara terbuka. Dan jika kamu memperhatikan, kamu akan menyadarinya dengan jelas, karena bahkan jika kata-katanya tidak mengatakan apa-apa, tangannya, pelukannya, isyaratnya sudah menceritakan sebuah kisah. Sangat penting untuk mengamati bagaimana dia melakukannya dan bagaimana dia bereaksi setelahnya. Jika dia tampak lebih santai setelah kontak itu, jika dia tersenyum, jika energinya menjadi lebih hangat, maka itu menunjukkan bahwa dia telah menemukan ruang aman emosional dalam dirimu. Jung mengajari kita bahwa alam bawah sadar mengekspresikan dirinya melalui simbol. Dan dalam konteks ini, kontak fisik bisa menjadi salah satunya. Simbol hasrat, kedekatan, minat emosional yang mendalam. Itu tidak selalu membutuhkan penjelasan rasional. Cukup merasakan intensitas terjadinya. Kamu juga harus memperhatikan kontras. Apakah dia berperilaku seperti ini hanya denganmu? Apakah isyarat fisiknya terhadapmu berbeda dari cara dia berinteraksi dengan orang lain? Jika jawabannya ya, itu menambah lebih banyak makna. Karena itu berarti bahwa denganmu dia membiarkan dirinya melakukan jenis koneksi yang berbeda. Bahasa tubuhnya berubah, beradaptasi, menjadi lebih intim, dan itu tidak terjadi dengan sembarang orang. Itu adalah tanda bahwa ada emosi hidup yang mencoba keluar dari persembunyian dengan tenang. Tetapi tidak salah lagi dalam setiap tanda ini, tatapan pada rambutmu, senyum tulus dengan alis terangkat, dan sentuhan fisik yang halus. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, tersembunyi daripada interaksi sehari-hari yang sederhana. Ini adalah upaya tidak sadar dari hati untuk menemukan jalan menuju kedekatan. Jung mengajari kita bahwa apa yang tidak diungkapkan
akan mencari cara untuk mengungkapkan dirinya. Bahwa tubuh berbicara ketika pikiran diam, dan bahwa kebenaran jarang datang melalui apa yang keras, melainkan melalui apa yang halus, tenang namun gigih. Itulah mengapa penting untuk tahu cara menonton, mendengarkan, dan merasakan di luar kata-kata. Karena dalam tanda-tanda kecil itu seringkali terletak emosi yang paling tulus. Dia mungkin tidak akan pernah mengekspresikan dirinya dengan jelas. Dia mungkin tidak akan pernah menemukan keberanian untuk mengatakan apa yang dia rasakan. Tetapi, jika kamu belajar membaca bahasa tubuhnya, terutama pada saat-saat pertama salam, kamu akan dapat merasakan kebenaran dan memutuskan apakah akan mengundang emosi diam itu mendekat atau membiarkannya berlalu. Karena terkadang segala sesuatu yang perlu kamu ketahui, dia sudah memberitahumu, hanya saja tidak dengan kata-kata.